Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Sahabat, akhir-akhir ini banyak sekali anak muda terkena sakit. Dan sakit ini biasanya diderita oleh orang tua. Hipertensi, asam urat, gagal ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Ternyata ini penyebabnya. Mari kita bahas. Ini ada satu pelajaran yang penting dari pengalaman hidup saya. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-17, coba Jonas baca. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ayat 16. Janganlah Ayat terlalu 16. saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Membinasakan dirimu sendiri. Betul? Ya, betul. Betul, Pak. Jadi kalau orang itu tidak boleh terlalu berlebihan, justru menyusahkan hidup sendiri. Dan kalau perilakunya terlalu berhikmat, berlebihan, harus ini berlebihan, supaya kelihatan saleh, terlalu saleh. Justru saleh, hikmatnya di sini ada hikmat manusia ya. Hikmat manusia, bukan hikmat Tuhan. Itu justru membinasakan diri sendiri. Bahkan Alkitab berkata, kenapa kamu mati sebelum waktunya? Betul? Betul. Berarti ada orang yang mati sebelum waktunya dong. Berapa hari ini banyak yang tanya sama saya dan ngobrol sama teman-teman saya, termasuk kawan saya yang selalu ikut saya, nanya gini, saat-saat ini banyak orang mati muda. Dan yang kedua, banyak anak-anak muda udah kena diabetes, gula, penyakit gula, diabetes. Setelah itu ada juga yang stroke, hipertensi. Kenapa hal itu terjadi? Dalam tubuh kita ini, Tuhan sudah memberi program dan signal. Manusia diciptakan Tuhan itu gerak. Makanya kita tidur pun jantung berdetak. Artinya bergerak. Betul? Betul. Yang namanya tidak bergerak itu orang mati. Betul? Betul. Sesibuk-sibuknya kita ini akan terasa tuh kalau sudah usia 50 kayak saya gini, Jonas. Ya, terus. Nah, itu harus menjaga hidup. Dan harus namanya itu hidup harus berhikmat, tapi tidak boleh berlebihan. Menjaga pola hidup. Pertama, Jonas ya, saya lihat kakek saya, guru saya. Malam kalau bangun itu harus minum air, Jonas. Misalnya mau kencing atau apa gitu ya, itu harus minum air putih. Kalau zaman dulu itu pakai air kendi. Betul. Nah, setelah ini saya baru mengerti kenapa, Jonas. Itu untuk menghindari yang namanya dehidrasi. Dan yang kedua, untuk menghindari pembekuan pengentalan darah. Oh, oke. Artinya tubuh kita ini, kalau air itu kan di dalam air ada oksigen, Jonas. Iya. Betul? Betul. Nah, makanya kalau kita bangun tidur, usahakan minum air dulu. Setelah ya buang air kecil atau apa, minum air putih dulu. Makanya air itu di Alkitab ada namanya air kehidupan, betul? Iya. Saya tanya sama kawan saya juga, dokter, profesor, itu benar, Jonas. Karena itu signal dari badan kita, tubuh kita perlu air. Artinya apa? Ingat, kita ini air itu dalamnya ada oksigennya, Jonas. Betul. Ya. Kalau orang itu sadar perlu kesehatan,
itu pada waktu sakit, Jonas. Ya. Sadar kebanyakan udah terlambat, setengah mati kan gitu, Jonas. Kalau hidup kita ini terlalu manis, jangan suka minum gula karena jadi diabetes. Ya, betul. Jadi ingat, engkau sehat atau tidak itu pilihan hidupmu. Tapi Jonas, saya masih ingat, jangan kita ini bodoh. Perlu Jonas tahu, ini pengalaman hidup. Untuk anak-anak muda yang pelayanan zaman sekarang, kalian harus berhikmat, hikmat Tuhan. Jangan bodoh. Jangan mati sebelum waktunya. Tuhan masih punya rencana yang lebih panjang dari apa yang kita pikirkan. Sahabat khotbah populer, apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dalton ini tepat banget dengan saya. Pas begitu. Kenapa? Saya juga baru-baru ini terkena sakit. Dan ini masih pemulihan. Dokter bilang butuh 1 tahun untuk kontrol sakit tersebut, yaitu hipertensi. Saya umur 38, sudah kena hipertensi. Dan sebenarnya tanda-tandanya sudah ada sejak lama. Tapi saya nggak paham, ternyata itu indikasi bahwa tensi saya sudah tinggi. Dan tiba waktunya saya jatuh sakit, 6 hari saya menginap di rumah sakit. Dan jantung saya katanya ada sedikit pembengkakan atau penebalan. Dan TG saya tinggi, 600. Ini istilah kedokteran. Yang itu berasal dari karbohidrat yang kita konsumsi. Itu ada kaitannya dengan gula seperti itu. Dan ini bisa berdampak kepada komplikasi. Padahal kita tahu ya, 50 tahun, 60 tahun yang biasanya terkena penyakit tersebut. Tapi yang lebih kaget lagi saya, ada anak muda umur 21 tahun sudah terkena hipertensi juga. Bahkan ada yang gagal ginjal karena asupan makanan, minuman ya buruk begitu, asal makan saja, asal minum saja. Ternyata ini jawabannya. Orang kurang berhikmat. Orang merasa tidak peduli dengan kesehatannya, sehingga membahayakan tubuhnya sendiri. Dan orang menjadi mati sebelum waktunya. Wah, ini pernyataan yang perlu kita renungkan. Orang bisa meninggalkan dunia ini, tetapi itu belum waktunya. Gara-gara orang tersebut belum bijaksana atau kurang bijaksana dalam mengontrol makannya, mengendalikan tubuhnya. Biasanya 3 hal itu harus dijaga ini. Yang pertama, harus menjaga pola tidur. Yang kedua, menjaga pola makan. Yang ketiga, pola stres. Jangan sampai stres. Saya setelah kena sakit, ya puji Tuhan ini sudah mulai pemulihan. Ngomong pun sudah mulai lancar. Tapi saya banyak belajar mengenai kesehatan. Saya browsing dan saya semakin khawatir dengan hidup saya kalau tidak berhikmat. Saya doa dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Bukan berarti berterima kasih karena sakit, tapi berterima kasih di saat sakit Tuhan berikan gagasan-gagasan yang baik untuk lebih bijaksana menata hidup ke depan. Seperti itu. Nah, kalau boleh saya tambahkan ya, ayat yang dikutip oleh hambanya Evangelis Dalton tadi, Pengkhotbah pasal 7 ayat 16 sampai 17. Di situ ternyata ada 2 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu bicara kerohanian.
Katanya janganlah terlalu saleh, ya kan? Itu kerohanian. Bukan berarti saleh itu nggak boleh sama sekali. Tetapi terlalu saleh itu yang bahaya. Maksudnya seperti apa? Dikatakan juga dalam ayat tersebut, perilakumu terlalu berhikmat. Itu. Jadi ini bicara tentang kerohanian. Bolehkah rohani? Jawabannya boleh. Tapi terlalu rohani, bolehkah? Nah, ini tanda tanya. Tapi setelah saya pahami, saya kaji ulang lagi, sebenarnya ini adalah sesuatu yang berlebihan yang bisa membuat kita menjadi sombong rohani. Ya kan? Menganggap diri paling saleh, lalu melihat orang rendah. Kalau ada orang kurang berdoa dihakimi. Kalau ada orang kurang melakukan perintah Tuhan dibilang kamu tuh orang berdosa. Itu yang dialami oleh orang-orang Yahudi di zaman lampau. Makanya Tuhan tegur. Mereka sudah benar sebenarnya dari segi melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Musa. Tetapi mereka hanya melakukan dengan mulut saja, tapi tidak dengan hati. Akhirnya mereka sombong sekali, merasa paling berhikmat. Ada orang menyampaikan masalahnya sedikit, langsung kita bilang, oh kamu itu berdosa, kurang berdoa, kurang beri perpuluhan, kurang kasih persembahan. Dan itu yang mungkin dilakukan oleh para hamba Tuhan yang merasa hubungannya dekat banget dengan Tuhan. Itu kayak dia yang paling harmonis dengan Tuhan. Makanya nggak sedikit hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, merasa paling saleh, paling rohani, lupa dia tantangan terbesar ada di depannya. Iblis hanya tinggal sentil dikit jatuh dalam dosa. Hati-hati itu sahabat. Ya, saya pikir kita perlu rohani, perlu saleh, tapi yang ekstrim, yang berlebihan itu hati-hati. Tetap harus humble. Saya pikir itu harus humble, harus menundukkan diri, karena hanya Tuhan saja yang dipermuliakan, dan karena Tuhan saja kita bisa menjadi orang yang diberkati, sukses barangkali. Itu. Lalu di ayat yang ke-17 di situ, janganlah terlalu fasik duniawi. Itu apa itu fasik? Fasik itu adalah orang yang menyaksikan tetapi tidak mengimani, tidak meyakini, dan tidak melakukan. Bahaya kan? Kalau kita tarik untuk sesuatu yang positif, berarti dia menyaksikan karya Tuhan. Dia menyaksikan apa yang terjadi dalam kehidupan orang, bahwa orang itu diberkati Tuhan. Tapi dia tidak meyakini bahwa orang yang dia lihat itu diberkati Tuhan. Itu. Atau dia tidak meyakini hidupnya sebenarnya diberkati Tuhan. Makanya banyak orang sudah kaya tidak mengucap syukur, neraca serong, melakukan kejahatan dengan kekayaannya. Itu hati-hati. Itu orang fasik. Udah dia tidak meyakini itu karya Tuhan, dia juga tidak melakukan hal-hal positif untuk kemuliaan Tuhan. Seharusnya kalau kita diberkati, kita punya usaha maju nih, kita punya pekerjaan berkembang nih, ya kita harus meyakini itu karena Tuhan dan untuk Tuhan. Kita harus bersyukur, lalu lakukan hal-hal positif untuk membantu sesama, misalnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan, misalnya bangun gereja, misalnya dukung program gereja, misalnya, dan lain sebagainya. Kalau itu kita lakukan, kita tidak jadi orang fasik. Tapi kalau terlalu fasik, menyaksikan karya Tuhan, menyaksikan hal-hal positif, tapi nggak meyakini itu karya Tuhan,
tetapi tidak melakukan hal-hal positif untuk kemuliaan Tuhan. Itu. Jadi kalau bisa disimpulkan, ada dua hal penting. Satu, bicara rohani. Dua, bicara jasmani. Di tengah-tengah adalah jiwani. Nah, ini. Jadi lengkap. Ada rohani, ada jiwani, ada jasmani. Jiwani itu pembalance. Dia bisa kemana-mana. Rohani dan jasmani itu bertentangan sebenarnya. Kalau tidak ada jiwani, repot. Makanya kalau udah jiwa orang rusak, masalah. Apa itu jiwa? Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Kalau itu sudah bermasalah, rusak, maka interaksi dia dengan roh atau rohani dengan jasmani bermasalah. Kalimat terakhir dari ayat yang ke-17 tadi mengatakan dengan tegas, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Ini ngeri nih. Berarti ada orang yang meninggalkan dunia ini sebelum waktunya, di luar ketetapan Tuhan, di luar waktu yang Tuhan tentukan. Ini berarti itu sama dengan mengakhiri hidup. Nah, itu kan? Karena sebelum waktunya. Ini. Hati-hati, ini anak-anak muda kurang bijaksana. Apa yang kamu lakukan saat ini itu bisa menabung sakit, penyakit. Nanti umur 30 ke atas sudah mulai ada keluhan. Saya alami, masa muda saya itu bobrok, kacau, gelap, menjijikkan. Makanya saya seumur sekarang 38 sudah ada keluhan-keluhan. Itu. Ternyata di bawah saya sudah ada juga yang kena. Sudah terjadi kan? Ya kita belajar dari kesalahan, itu jauh lebih baik. Anda tinggal pilih, Anda belajar dari sakit orang lain atau belajar dari sakit diri sendiri. Kalau belajar dari sakit orang lain, itu pengorbanannya nggak banyak. Tapi kalau belajar dari sakit sendiri, itu pengorbanannya banyak, bayar harga. Jadi bagi sahabat yang pelayanan dengan sungguh-sungguh, layani Tuhan dengan hati yang tulus. Tapi untuk waktunya Anda harus bijaksana. Banyak juga orang yang melayani tapi nggak bijaksana, apalagi keluarganya itu dinomorduakan. Itu waduh, satu, keluarganya mengalami kehancuran, anak-anaknya nakal. Apa yang didapatkan gitu. Ini hati-hati ya, jangan dipelintir bahasa saya. Bukan berarti pelayanan tidak bagus, sangat bagus, saya juga pelayanan kok. Tapi jangan salah memahami pelayanan. Pelayanan itu bukan bicara tentang kita memberi waktu kepada Tuhan tanpa melihat kiri kanan, tanpa melihat keluarga, tanpa melihat orang yang kita cintai. Gitu. Ya, jadi harus bijaksana melayani dengan hati tapi melihat waktu dan melihat kondisi fisik. Tuhan juga nanti berkata lain yang membuat kita kaget, ibaratnya begitu. Ngapain kamu melayani sampai tidak memikirkan kesehatan? Ibarat begitulah bahasanya nanti kepada kita. Ya kan? Nah, bagi sahabat yang bekerja, bekerjalah dengan baik. Ingat, waktu juga. Jangan lembur terus. Kalau terjadi kenapa-napa kepada sahabat, bos tinggal cari pengganti. You understand? Tuh. Dia cuman kasih papan bunga yang harganya 500.000 plus amplop yang isinya cuman 500.000 kepada keluarga Anda. Tuh. Bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, tetapi melihat waktu. Jangan sampai mengorbankan kesehatan. Keluarga di rumah itu berharga banget tuh yang menantikan kita. Jadi
Kesimpulan terakhir, perhatikan 3 hal penting dalam hidupmu: rohani, jiwani, dan jasmani. Pastikan ketiga-tiganya balance sehingga kita bisa melakukan apapun dengan baik, dengan tenang, dengan penuh ucapan syukur. Kita harus kurangi stres, kita harus kurangi beban yang sebenarnya kita nggak bisa pikul. Makanya berikan beban itu kepada Tuhan.